Ini bikin kita ketawa, tapi ini benar dan ajaibnya ampuh. Kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Bener banget, ini sebuah hal yang lucu, sering terjadi dalam hidup kita, tapi paling sering terjadi dulu dalam hidup saya ketika saya masih dalam posisi seperti kamu. Bener, masih banyak pelajaran yang entah kenapa pelajaran itu nyakitin ya. Bener gak sih? Kadang-kadang yang nyakitin itu justru yang paling ampuh memberikan kita pelajaran berharga. Setuju ya? Nah, kali ini saya ingin memberikan kamu satu ilmu ajaib yang berasal dari satu kata. Kamu tahu nggak? Kata itu apa? Kata itu adalah kata mungkin. Wah, ini menarik nih. Ini seru nih. Jadi sekarang saya akan langsung mengajak kamu untuk berpikir sambil mendengarkan saya. Jadi setiap kalimat yang saya katakan, tolong kamu pikirkan, renungkan. Benar atau tidak ya? Apakah pernah terjadi dalam hidup kamu? Kita langsung aja kita bermain. Gini, diri kamu pasti bingung. Ilmu apa yang bisa kita peroleh dari satu kata yang bernama mungkin tadi, Mas? Emang ada ilmunya? Ada. Saya kasih tahu sebuah rahasia. Kamu renungin ya. Benar nggak? Dalam hidup kita, sebenarnya lebih banyak kata mungkin yang membuat kita jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Saya ulangi perkataan dan pertanyaan saya dengan kalimat yang mudah. Betul atau tidak? Dalam hidup kita nih, lebih banyak kata mungkin. Yang entah kenapa, kata mungkin itu loh yang bikin kita selalu bertanya, pantes nggak ya saya ngelakuin itu? Atau perkataan dia bener nggak ya? Kok dia bilang saya gemuk sih? Mungkinkah aku segemuk itu? Kok dia nggak balas WhatsApp saya sih? Mungkinkah aku setidak berharga itu? Kok saya sudah ngelamar tapi nggak diterima-terima kerjanya ya? Mungkinkah saya sesial itu? Masih banyak kata-kata mungkin dalam hidup kamu yang contohnya seperti itu. Betul atau tidak? Nah sekarang saya langsung aja kasih kamu obatnya. Gini, kamu tahu yang merubah hidup saya apa? Simple. Saya selalu menantang kata mungkin. Diri kamu pernah nggak bosan dalam hidup? Jujur deh, hal apa yang paling bikin kamu bosan belakangan ini dalam hidup kamu? Kamu tahu kenapa diri kamu bosan? Saya kasih tahu ya. Diri kamu jadi bosan karena kamu kebanyakan melakukan hal yang mungkin-mungkin aja. Saya ulangi, diri kita itu nggak akan bisa berkembang, bahkan ujung-ujungnya jadi bosan, bahkan jenuh karena kita melakukan sesuatu hal yang mungkin-mungkin aja terjadi, alias kita udah yakin itu terjadi. Tapi kalau kita disuruh ngelakuin hal yang belum tentu terjadi atau masih mungkin sih bisa berhasil, kita nggak berani, bener nggak? Kamu tahu nggak yang membuat hidup saya bisa berkembang dengan pesat apa? Bener, saya tantang kata mungkin tadi untuk saya buktikan, bener nggak nih sih mungkin? Karena kebanyakan di antara kita, kalau sesuatu hal itu belum tentu berhasil, kita takut. Mungkin nggak ya saya gemuk? Ya udah buktiin dong, kamu gemuk atau enggak? Mungkin nggak ya saya bodoh? Ya udah buktiin. Kamu tuh beneran bodoh atau pikiranmu doang? Cari bukti sana. Mungkin nggak ya mas, saya tuh bakal jadi perjaka tua, perawan tua, umur segini belum nikah. Buktiin, cari bukti. Bener nggak kamu perjaka tua atau perawan tua? Mana buktinya? Mas, sebentar mas, saya mau nanya mas. Ini gimana cara cari buktinya ya? Kan kita masih ragu mas. Otomatis kalau masih ragu ya masih antara ada dan tiada gitu buktinya. Nah itu loh maksud saya. Itu maksud saya. Coba deh. Sekarang hidup itu simple. Hidup itu sederhana. Kalau belum terbukti kamu sepayah yang kamu pikir. Kalau perkataan mereka belum tentu terbukti benar. Gak usah yakin bahwa mereka itu benar. Gak usah yakin bahwa kamu itu benar. Titik. Bahasa gampangnya lagi. Kamu pengen gak hidup kamu berkembang pesat? Lakukan hal yang menurut kamu mungkin gagal. Kamu lakuin sana. Benar.
Selama ini kamu gak berani ngelakuin hal itu karena mungkin gagal. Ya, bosan nanti hidup kamu. Jenuh, percaya deh. Kejenuhan kamu, kebosanan kamu adalah salahmu sendiri. Karena selalu melakukan hal yang nyaman buat kamu. Yang mungkin-mungkin aja, Mas. Begitu ditawarin yang gak mungkin, mikir. Betul gak? Ya bosen, terlalu nyaman. Udah terlalu nyaman, bosen, yang disalahin siapa? Orang lain. Orang lain, pasangan saya bikin saya jenuh, Mas. Pekerjaan saya bikin saya jenuh, Mas. Negara ini bikin saya jenuh. Eits, yang salah kok nyalahin orang. Ada apa gerangan? Sekarang, saya ingin memberikan kamu obat sederhananya. Gini. Saya tahu kok, apa yang saya omongan ini tidak semudah kenyataan. Bahasa gampangnya, apa yang cocotnya Aryan Surya katakan, itu tidak semudah realita. Betul gak? Sekarang, saya ingin ngasih solusi sama kamu. Solusi ini gampang kok. Membuat kamu jadi sadar bahwa hidup itu sebenarnya gampang. Gampang alias sederhana. Gini. Coba kamu lihat diri kamu sendiri di kaca deh. Ini lucu nih. Kamu lihat diri kamu sendiri di kaca. Kalau bisa ya di kaca jendela gak apa-apa deh, samar-samar ada wajah kamu gitu ya. Atau mungkin di handphone nih atau di mana ngeliat wajah kamu samar-samar gak apa-apa. Dikit aja lihat wajah kamu. Udah? Nah sekarang lihat wajah kamu sekarang deh. Saya mau tanya sama kamu, menurut kamu sendiri, menurut kamu loh ya, itu cermin atau bayangan kamu yang nampilin wajahmu tuh, wajah kamu yang di cermin atau jendela tadi, menurut kamu, itu wajah yang bagus atau lagi jelek? Jawab. Saya ulangi pertanyaan saya, bayangan kamu yang di jendela tuh, yang di cermin ya, menurut kamu sendiri, ya menurut kamu loh ya, bukan menurut orang lain, itu bayanganmu yang sekarang tuh saat ini, itu bayanganmu yang lagi cakep atau cantik atau lagi jelek? Jujur. Apa? Lagi cantik, lagi cakep, lagi jelek? Masa? Mana buktinya? Kata siapa itu jelek? Kata siapa itu ganteng atau cantik? Mana buktinya? Nah, lucu kan? Kamu itu kalau disuruh menebak sesuatu hal yang di depan mata, yaitu bayanganmu sendiri, kamu seolah-olah yakin itu tuh si jelek tuh, itu tuh si cakep atau si cantik tuh. Kok yakin? Mana buktinya? Buktinya kan cuman kamu sendiri yang nilai. Itu bisa. Kenapa kamu bisa melihat sesuatu hal, yaitu bayanganmu sendiri, terus kamu yakin menilai? Kamu yakin buktinya gak ada, cuman kamu sendiri yang nilai. Itu bisa, berani, mau. Tapi kenapa hal lain gak mau? Kenapa hal lain takut? Kenapa hal lain butuh bukti dari orang lain dulu sih? Hei, kenapa? Kenapa harus ada approval, pengakuan, atau pujian dari orang lain dulu baru kamu tuh merasa yakin bahwa iya ya, saya itu pinter loh. Iya ya, saya itu mampu loh. Oh iya ya, saya bisa loh melakukan hal yang tadi saya pikir gak mungkin. Coba, sekarang saya ingin bantu kamu nih, ya. Kamu tadi barusan sudah saya buat sedikit ketawa lah paling tidak. Iya juga ya Mas, bener loh. Kok saya ngelihat bayangan saya sendiri, saya bisa menilai bayangan saya dengan gitu yakin ya. Padahal buktinya gak ada Mas, bener. Sekarang coba mulai detik ini, coba kamu tulis di kertas satu hal yang menurut kamu membuat kamu jadi berkata, saya mungkin gak ya bisa ngelakuin ini? Kayaknya enggak deh. Nah, sebutin hal apapun itu, kamu catat sebanyak-banyaknya di kertas. Boleh kamu lakukan sekarang, kamu pause dulu video ini, lakukan sekarang. Setelah kamu melakukan itu, nah ini menarik. Kamu lihat hal apa yang menurut kamu paling gak mungkin bisa kamu lakukan selama ini. Oke, ini penting nih. Nah, dari hal yang paling gak mungkin sampai hal yang paling tidak sedikit mungkin gitu ya. Kamu lakukan mulai dari hal yang menurut kamu paling sedikit mungkin. Misalnya gini, Mas, saya ada 10 hal nih yang membuat saya merasa paling gak mungkin ngelakuin itu. Oke, yang paling kamu pede untuk lakukan pertama kali di antara 10 hal tadi mana? Nah, tuh lakukan dulu. Lakukan dulu itu. Buktikan perkataan saya. Dengerin ya, buktikan perkataan saya bahwa hidup kamu bisa berubah loh hanya dengan ngelakuin hal-hal atau step-step yang sederhana ini.
Bener. Kita tuh sebenarnya tidak sebodoh yang kita pikirin. Saya ulangi, kita itu sebenarnya tidak sebodoh, tidak seburuk yang kita pikirkan. Sumpah serapahmu terhadap dirimu sendiri itu yang paling kejam, bukan sumpah serapah orang lain. Betul nggak? Coba. Ayo. Orang lain bisa bilang kamu jelek. Tapi kalau kamu nggak yakin diri kamu sejelek yang dikatakan dia, kamu nggak jadi jelek kok. Iya kan? Diri kamu merasa, aduh aku kurus banget mas, aku gemuk banget. Ya terus kenapa? Ya jadi jelek. Yang bilang jelek siapa? Ya dia. Emang dia itu kamu? Ya bukan sih. Tapi kan kalau saya dibilang jelek berarti saya jelek loh. Kata siapa harus gitu? Kata siapa coba harus gitu? Ya kata orang. Ya kata orang lagi. Kata orang lagi. Udah. Sekarang coba buktikan ya. Sekali lagi saya bilang, buktikan. Cari 10 hal yang menurut kamu mungkin ada gagal ya kalau kamu lakukan itu. Saya tahu kok itu ada, ya. Cari itu dan kamu lakukan step by step, pelan-pelan, satu demi satu, pelan-pelan kamu lakukan. Lihat deh, semakin kamu melakukan hal-hal yang kamu pikir ada kemungkinan gagalnya, di situ kamu bakal ketemu orang-orang baru yang gak pernah kamu bayangin. Di situ kamu bakal ketemu hal-hal baru yang gak pernah kamu bayangin. Di situ kamu bahkan bisa ketemu sumber-sumber rezeki baru yang gak pernah atau gak bisa kamu bayangin sebelumnya. Manusia itu adalah makhluk yang paling sok tahu. Kita ini, ya kamu dan saya sama, kita ini makhluk yang sok tahu. Suka menebak-nebak padahal kejadian juga belum. Nah, tujuan ritual ini atau terapi ini adalah membuktikan bahwa pikiranmu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Lakukan ya, ini hal sederhana, tapi keajaiban seizin Tuhan akan datang ke dalam hidup kamu dari hal sederhana ini. Rubah hidup kamu dari hal yang sepele tapi emas ini. Ini lucu nih. Lucunya kenapa? Karena hal sesederhana ini kok harus diingetin dulu sama saya. Kemana aja diri kamu? Kenapa pikirannya terlalu jauh? Ini simple loh. Betul? Lakukan ya. Coba pelan-pelan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.